Kita segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Kaifa halukum? Nabi khair, Ustaz. Alhamdulillah, Nabi khair. Kenapa Umu Midarwati min Balai Iya. Ada Mbak Midar. Apa kabar, Ustaz? La khair, syukran. Al-yawm pada ini nastamiru darsa lughah al-arabiyyah. Kita bahasa Arab yang masuk level 3 ya. Jadi setengah jam ke depan kita akan membahas, mencoba masuk level 3. Sudah diberikan contoh kemarin, beberapa pertemuan yang lalu kita membahas tentang bacaan sholat, kemudian juga alhamdulillah pekan yang lalu Ustadz Abdul Raqib sudah menyampaikan sebelumnya surat Al-Fatihah sudah pernah, kemudian kemarin surat Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai 5. Jadi di level 3 ini kegiatan kita adalah mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai kalimat menjadi paragraf. Atau sebaliknya, mengurai paragraf menjadi kalimat dan kata. Tentunya bagaimana agar kita mengerti artinya, sekaligus mengerti materi yang pernah diajarkannya. Bagi teman-teman yang mungkin nanti masih kesulitan, nggak apa-apa, nanti kan setelah ini membahas level 2-nya. Nah, berarti modal kita di level 3 itu sebenarnya kalimat. Sedangkan targetnya adalah paragraf. Nah, dalam implementasinya kita sering membaca Al-Quran, doa, zikir, hadis, itu kan banyak rangkaian kalimat itu. Nah, ketika rangkaian kalimat itu kita coba uraikan menjadi kata, sebelum kata kalimat, kemudian nanti juga menjadi perkata. Nah, ini adalah kegiatan di level 3. Sedangkan kalau level 2 sebelumnya kita modalnya kata, kita kenali, kita familiarkan, kemudian kita rangkai menjadi kalimat. Nah, kalau level 3 berarti kalimat itu kita harus sudah tahu dulu. Dalam bahasa Arab ini kan hanya ada 2 jenis kalimat ya, sambil mengulang, sambil mengingatkan. Yang pertama adalah kalimat nominal. Kalimat nominal itu adalah jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan selain kata kerja. Jadi ada kata hubung, kata sambung, kata benda, kata sifat, kata tunjuk, kata panggilan. Itu kalau letaknya di awal kalimat, berarti dia jumlah ismiyah. Tapi kalau di awal kalimatnya itu adalah kata kerja, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Di mana kita sudah pelajari di level 2, kata kerja itu hanya ada 3 macam. Yang pertama kata kerja lampau, fi'il madhi, kemudian kata kerja sekarang atau yang akan datang, yaitu fi'il mudhari, dan kata kerja perintah, yaitu fi'il amr. Nah, pada kesempatan hari ini, kita coba minta bergantian ya, kita jadwalkan nanti Umu Intan mencoba mengurai tema dari rangkaian kalimat ayat ke-5 sampai ke-6 atau ayat 5 sampai 7 atau 6 sampai 7 ya. Nah, sebelumnya saya sedikit mengulangi saja biar nanti teman-teman lebih mudah. Saya memberikan contoh seperti yang kemarin disampaikan Ustadz Abdul Raqib. Memang mungkin beda ya, setiap orang kita keilmuannya berbeda-beda, cara belajarnya juga berbeda-beda, cara mengurainya mungkin agak berbeda, tapi sebenarnya maksudnya sama. Nah, jadi silahkan nanti teman-teman memilih mau seperti apa. Nah, misalnya kita coba membaca mulai dari surat Al-Baqarah ya, saya sedikit mereview. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alif lam mim. Nah, alif lam mim ini nanti kita tidak bahas, tapi sedikit saya sampaikan dia adalah termasuk kelompok fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu adalah pembuka-pembuka
surat yang unik ya, punya keistimewaan. Nah, ketika ada ayat surat diawali dengan ayat model seperti ini, berarti itu sesuatu yang menurut yang saya pelajari selama ini adalah very urgent. Urgent aja sudah penting kan, ini very, berarti ada sesuatu yang penting nih. Nah, jadi kita perhatikan ayat berikutnya ada apa ya? Nah, kita lanjutkan. Dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu ini dua kata, tapi dia satu posisi, satu rangkaian. Nah, la raiba fih itu juga satu rangkaian, meskipun dia ada tiga kata. Ada la raiba fih. Fih itu bahkan fihi itu ada dua itu, fi dan hi ya. Hi itu dari kepemilikan. Nah, baru nanti hudan lil muttaqin. Nah, ini kita simpulkan dulu. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah kira-kira teman-teman? Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Coba Bumi Darwati, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Masih ingat nggak? Hanya milih nih. Milih aja ya Ustadz. Udah banyak yang lupa. Ismi ya Ustadz ya. Ismiyah, betul sekali. Kenapa? Karena di awal dzalika. Dzalika itu apa dzalika? Ingat nggak dzalika itu apa? Materi apa? Itu. Artinya kan itu materi Ya. tentang kata tunjuk. Yaitu isim isyarah. Nah, berarti kan dia kelompok isim. Berarti otomatis dia adalah jumlah ismiyah. Nanti bisa juga diawali dengan huruf nanti ya. Huruf itu ada huruf jar, huruf ataf, huruf istifham. Huruf istifham itu kata tanya, huruf ataf itu kata hubung, huruf jar itu kata depan. Kita juga sudah belajar tentang itu. Nah, itu bisa posisinya di awal kalimat juga. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Dzalika al-kitabu. Nah, ini adalah satu rangkaian, dia subjek, mubtada. Karena dia pakai al. Kalau nggak pakai al, misalnya dzalika kitabun. Nah, itu sendiri-sendiri. Itu. Tapi karena ini dzalika al-kitabu, dia satu kesatuan. Nah, kalau saya mengartikan dari sisi bahasa adalah artinya itu adalah kitab atau itu adalah Al-Qur'an. Nah, kalau di terjemahan kan diartikan Al-Qur'an ini, nah atau Al-Qur'an itu kita tidak bahas dulu ya, itu ijma ulama ya. Pendekatan bagaimana menerjemahkan secara komprehensif ya. Tapi ini secara bahasa, dzalikal kitabu itu adalah kitab atau kitab itu adalah, nah, jadi menunjukkan tentang kitab itu yaitu Al-Qur'an, la raiba yang tidak ada keraguan di dalamnya, fihi itu di dalamnya, la raiba tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudan itu kata kerja yang dibendakan, yaitu isi masdar ya. Petunjuk, li huruf jar, al-muttaqin orang-orang yang bertakwa itu fa'il pelaku. Nah, jadi di sini menunjukkan tadi dia adalah jumlah ismiyah. Minimal kita nanti bisa menjelaskan seperti itu. Jadi dipecah-pecah per kata, dia termasuk materi yang mana, kemudian artinya apa. Nah, di ayat berikutnya juga sama. Nah, ini juga kira-kira kita akan tahu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, diawali dengan alladzi. Alladzi itu isim mausul, yaitu kata sambung. Berarti dia juga jumlah ismiyah. Yu'minuna sedang, akan, dan terus-menerus percaya. Nah, itu karena dia fi'il mudhari. Jadi menjelaskan yaitu orang-orang yang sedang, akan, dan terus menerus percaya. Bil ghaib dengan yang gaib, yang tidak tampak. Makhluk-makhluk gaib ciptaan Allah. Wa yuqimuna shalah dan sedang, akan, serta terus-menerus mendirikan sholat. Nah, ini sudah mulai menjelaskan siapa orang-orang bertakwa tadi kan. Nah, wa mimma itu dari kata kemarin Ustaz Abdul Raqib sudah menyampaikan wa dan min ma disambung di dalam Al-Qur'an memang menjadi wa mimma dari apa-apa rozakna yang telah kami rizkikan yungfikun. Mereka mau menginfakkan. Kalau kita mau buat kalimat sendiri yang seperti ini artinya, sebenarnya bisa saja kita ganti wa yungfikuna mimma rozaknahum, itu artinya tidak berubah. Tapi kenapa Allah letakkan wa mimma rozaknahum
yungfikun, Allah punya maksud sendiri. Penjelasan yang lebih dalam nanti dalam tafsirnya. Nah, jadi kalau kita hanya modal bahasa saja kan nggak cukup, tapi pendekatan bahasa itu nanti sama itu ya, nanti sama. Bisa sama maksud saya. Nah, di ayat berikutnya juga begitu sama. Dia jumlah ismiyah karena diawali dengan huruf wa. Wa itu adalah harfu ataf. Wa. Alladzina, jadi walladzina kan berarti wa dulu, alladzina dan orang-orang yang walladzina yu'minu, yaitu beriman, kalau diterjemahkan begitu. Tapi kalau dari sisi bahasa kita harus langsung tahu kenapa dia artinya sedang, akan, dan terus-menerus beriman. Itu karena dia fi'il mudhari. Gitu. Jadi kalau fi'il madhi kan telah gitu ya. Tapi kalau fi'il mudhari seperti itu. Walladzina yu'minuna bima, bima dengan apa-apa unzila yang telah diturunkan, Allah turunkan. Ilaika kepadamu Muhammad, itu kan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Terus wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah diturunkan, min itu huruf jar lagi, qabla itu menjadi qabli karena ada min tambah kepemilikan ka, sebelum kalian. Sebelummu maksudnya sebelum Nabi Muhammad. Artinya sebelum untuk umat Nabi Muhammad ini sudah ada kitab yang lain. Nah, ditutup dengan wabil akhiratihum yuqinun, itu masih satu rangkaian ayat, itu penutupnya. Dan dengan akhirat, hari akhir, hum, mereka, isim domir, yuqinun, sama fi'il mudhari, sedang, akan, dan terus-menerus yakin adanya hari akhirat nanti. Nah, jadi kalau dari sisi bahasa, seperti itu sebenarnya ya. Karena memang diterjemah nggak mungkin akan diartikan selengkap itu. Nah, kita akan mencoba nih, Ummu Intan, tafadholi, melanjutkan. Silahkan dari tema yang ada di berikutnya diurai menjadi kalimat, kemudian perkataannya seperti apa. Nanti selanjutnya Ummu Eliana, doa atau hadis. Silahkan, Ummu Intan sudah siap? Kalau belum, Ummu Eliana dulu. Ya. Nah, Ustaz. Bentar, Ustaz. Ayat 5 ya, Ustaz ya, mulainya. Ayat 5 itu kesimpulan dari tema sebelumnya sih. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika isim isyarah, kata tunjuk, artinya mereka itu. Ala huruf jar atau kata depan artinya di atas. Hudan kata benda artinya petunjuk. Min huruf jar artinya dari. Rob kata benda artinya Tuhan, ini menjadi kasroh karena ada huruf jar di depannya. Him isim domir atau tamlik kepemilikan artinya mereka. Wa huruf atof artinya dan. Ulaika isim isyarah atau kata tunjuk artinya mereka itu. Hum domir artinya mereka. Al muflihun isim fa'il atau pelaku artinya orang-orang yang beruntung. Ini termasuk jumlah ismiyah karena awalnya bukan kata kerja, awalnya kata benda, ulaika. Nah, kemudian ayat 6. Ini menyimpulkan bahwa ayat kemarin itu kan ciri-ciri temanya tentang ciri-ciri orang bertakwa. Nah, ini dijelaskan di sini mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang baru hanya Ummu Intan yang 7, silakan. Dulu 6 dulu. Ya. Nanti boleh nanya nanti setelah selesai ya teman-teman yang lain ya. Sekalian dulu ya. 6 dulu. Innallazina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tungzirhum la yu'minun. Ini termasuk jumlah ismiyah juga karena awalnya bukan kata kerja melainkan kata benda. Inna itu huruf taukid artinya sesungguhnya, alazina isim mausul atau kata hubung. Isim mausul itu apa ya, Ustadz? Lupa. Kata ya. Artinya orang-orang yang kafaru fi'il madi
atau kata kerja lampau artinya orang-orang yang kafir. Sawaun kata benda artinya sama saja. Ala huruf jar artinya di atas. Him isim domir artinya mereka, menjadi kasroh karena ada huruf jar. Asal katanya hum menjadi him. A itu huruf istifham atau kata tanya, artinya apakah. Angzarta fi'il madi kata kerja lampau artinya telah mengingatkan. Hum isim domir artinya mereka. Am atau huruf atau. Lam huruf nafi artinya tidak. Tungzir fi'il mudori ada tak di depan artinya mengingatkan. Hum isim domir artinya mereka. La huruf nafi artinya tidak. Yu'minun fi'il mudori artinya orang-orang artinya mereka beriman. Saya sudah. Ini ya, Ustaz. Nah, itu jumlah ismiyah ya. Jadi jumlah ismiyah contohnya ayat Al-Qur'an tuh ada. Jadi jumlah ilmiah juga sama, banyak juga. Nah, silakan lanjutkan sekalian. Nanti boleh tanya teman-teman. Berikutnya, ayat berikutnya apa itu? Ya Ustaz. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu walahum azabun azim. Ini jumlah fi'iliyah karena diawali kata kerja yaitu khotama. Khotama ini fi'il madi artinya mengunci. Allah kata benda artinya Allah. Ala huruf jar artinya di atas. Qulub itu artinya hati-hati, itu jamak dari kolbun. Bi huruf jar artinya dengan. Him mereka isim domir. Wa huruf atof artinya dan. Ala huruf jar artinya di atas. Sam'i pendengaran asal katanya sam'un. Him isim domir mereka. Wa huruf atof artinya dan. Ala huruf jar di atas. Absor penglihatan asal katanya basor. Him mereka isim domir. Risawah penutup kata benda. Wa huruf atof dan. La huruf jar untuk hum domir mereka. Azabun artinya siksa, ini kata benda. Azim isim sifat atau kata sifat artinya besar. Azabun tadi itu isim mausuf atau benda yang disifatkan. Nah, baik, berarti hari ini kita sudah dapat tambahan materi kata tunjuk. Ternyata ada ulaika, gitu ya, ulaika. Kemarin kan kita hanya hadza, hadhi, dzalika, tilka. Ulaika itu juga. Nah, nanti suatu ketika ayat berikutnya kita akan ketemu lagi masih ada isim isyarah yang lain. Nah, maksudnya level 3 ini adalah melengkapi ya. Dengan apa yang kita implementasikan pelajari, kita praktekkan, kita akan ketemu yang baru ini termasuk kelompok apa. Nah, salah satunya ulaika. Nah, itu di ayat yang tadi ya, di awal tadi dibacakan, Ummu Intan. Kemudian juga ada tadi adzabun azim, itu benda. Tapi kalau ditanya, khususnya yang kita lebih detail ya, belajar ilmu agama, itu termasuk benda apa gitu kan. Nah, kalau ditanya, itu disebut isim mausuf. Nah, sebenarnya di level 2 ada, sudah pernah ada itu. Jadi setiap ada benda yang disifati, itu disebut mausuf atau isim mausuf yang disifati atau tersifati. Nah, sifatnya sendiri ya namanya sifat atau isim sifat gitu. Jadi kata sifat itu maksudnya itu. Kalau dia mengenai benda, maka dia disebut isim mausuf. Adzabun azim gitu. Azimun ya. Jadi dia sama ya. Nah, silakan teman-teman barangkali ada yang mau diskusi bertanya terkait dengan ayat ini sebelum nanti coba Dr. Eliana melanjutkan. Bumi Darwati kalau sudah HP-nya bisa ketik Arab atau laptopnya
bisa di rename ya, namanya coba nanti latihan ketik nama pakai Arab. Silakan, ada Abu Habib, Pak Habib, barangkali mau menanggapi ayat yang dibaca atau menanyakan ya. Jadi sudah ada tambahan materi baru tadi. Kata tunjuk ternyata ada ulaika juga gitu kan. Kemudian yang lain silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terkait dengan ayat yang sudah disampaikan, benar tadi jumlah ismiyah yang pertama, innalladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang kafir itu adalah sawaun alaihim, sama saja, bagi mereka itu sama loh. Apakah angzartahum, Nabi Muhammad itu sudah memberi peringatan, memberi informasi tentang Al-Quran, atau lam tungdir hum, engkau belum memberikan peringatan. Maksudnya sudah diinformasikan oleh Allah, orang kafir itu sama. Mau dikasih informasi ataupun mau tidak mau dikasih informasi, mereka sama saja. Tidak akan beriman. La yu'minun. Nah, berikutnya dijelaskan sama Allah, kenapa demikian? Nah, itu jumlah fi'liyah ya, karena diawali dengan khotama, itu fi'il madhi. Allah telah menutup, Allah telah mengunci, Allah telah mengakhirkan. Khotamallahu ala, atas ulubihim, hati-hati mereka, dari kata kolbun jamaknya ulubun, menjadi ulubi karena ada ala. Wa ala sam'ihim, wa harfu ataf, betul, ala atas, sam'un menjadi sam'i tambah him, wa ala absorihim, dan tadi sam'ihim pendengaran, absorihim itu penglihatan mereka. Gisyawah itu kata benda, itu penutup juga. Nah, itu apa? Nanti dilihat tafsirnya. Gisyawah itu apa sih? Itu Allah menggunakan kata itu. Walahum adzabun azim gitu. Nah, itu. Jadi ya, seperti itu. Silakan, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung lanjut saja. Ummu Eliana mencoba hadis boleh, doa atau zikir ya, bacaan yang sering kita pakai boleh lah, biar kita lebih mantap mengartikannya ya. Jadi nanti bukan hanya hafal tapi familiar ya. Kalau kenapa kok kita perlu men-scanning ya, mendeteksi makna maupun materi itu dalam rangka kita benar-benar dengan familiar dengan maksud dari doa yang kita ucapkan, yang kita dengar, yang kita baca ataupun zikir, termasuk juga bacaan-bacaan Al-Qur'an. Silakan. Tafadholi Ummu Eliana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin saya akan membacakan doa sekaligus hadis yang biasa kita baca pada zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di sini untuk doa atau hadis ini itu merupakan jumlah ismiyah yang dimulai dengan Allahumma, yaitu bukan kata kerja. Ini sesungguhnya aku, itu berasal dari kata inna dan kepemilikan ana, yaitu ya. As'aluka merupakan fi'il mudhari, as'al. Jadi as'alu itu fi'il mudhari ditambah ka itu kepemilikan anta, yaitu Allah. Aku memohon kepada Allah. Ilman nafi'an itu frase sifat. Ilmannya mausuf, yaitu benda yang disifati dari kata ilmu. Nafi'an itu ya sifatnya. Terus wariskon thayyiban itu juga sama. Wa itu kata hubung, dan rizqon thayyiban itu frase sifat yang artinya dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima itu juga merupakan frase sifat. Mungkin lanjut ya Ustadz, yang untuk doa kedua. Untuk doa kedua yaitu zikir pagi petang juga. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya di sini
ini merupakan jumlah fi'liyah karena berasal dari itu yang diawali dengan kata kerja yaitu a'udzu. A'udzu itu fi'il mudhari. Artinya aku berlindung di yaitu huruf jar artinya dengan kalimatillahi. Kalimat Allah itu merupakan frase idofi, kalimatnya mudhof, tillahinya mudhof ilaih. At-tammati itu artinya yang sempurna. Jadi dari dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. At-tammati itu kata sifat mengikuti kalimatillahi tadi. Min itu huruf jar, syarri dari kejahatan. Min syarri karena dia huruf jar jadi syarun jadi syarri. Itu dari kejahatan ma khalaqa, apa yang diciptakan, apa yang Allah ciptakan. Mungkin itu aja Ustadz, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Nah, ini tadi sudah ada contoh juga dipilih dia bacaan zikir tapi juga sekaligus doa ya. Kalau zikir kita tahu ya. Jadi maknanya zikru itu kan pengingat. Bahkan kita membaca Al-Qur'an pun sebenarnya seharusnya juga sekaligus maksudnya adalah zikir sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Nah, itu. Jadi kami mudahkan Al-Qur'an itu lidzikri untuk menjadi pengingat. Ketika kita baca, ketika kita dengar, ketika kita tulis, ketika kita ucapkan, itu menjadi zikri, fahal mim mudakir, dan ayatnya begitu ya. Nah, ini yang pertama Allahumma inni, betul ya. Jadi itu jumlah ismiyah, ini itu bisa ada yang mengelompokkan ada isim kana atau isim ina ya nanti ya. Kita boleh share nanti di grup WA tentang materi itu, tapi ada yang mengatakan juga harfu ataf atau taukid juga ada. Nggak ada masalah, itu sama saja. Yang penting dia berarti bukan fi'il kan, termasuk Allahumma tadi ya. As'aluka ini baru masuk fi'il. Kecuali kalau doanya ini diawali as'aluka langsung, nah itu berarti jumlah fi'liyah karena dia fi'il mudhari. As'alu itu saya meminta. Ada yang mengartikan saya bertanya, saya memohon. Nah, boleh itu diartikan seperti itu. Ka langsung sambung anta, maksudnya kepadamu ya Allah. Ilman nafi'an tadi belum dijelaskan bahwa ini adalah objeknya. Yang diminta apa? Yang diminta adalah ilmu yang bermanfaat. Kebetulan dia adalah frase sifat. Yaitu tadi, nah, ilmunnya itu disebut isim mausuf ya atau mausuf yaitu yang tersifati, nafi'an itu adalah sifatnya. Sama wa dan harfu ataf rizqon thayyiban juga begitu. Rizki yang disifati sifatnya adalah thayyiban. Wa amalan mutaqabbalan dan amal yang diterima. Nah, juga seperti itu. Posisinya maksud saya. Nah, jadi ini simpel mudah ya. Jadi dia maf'ul ya. Ketiga-tiganya maf'ul. Ilmunya, ilmu yang bermanfaat tadi, rizki yang baik, dan amal yang diterima itu adalah maf'ul. Maf'ul itu apa? Maf'ul itu yang dikenai pekerjaan atau objek yang diminta tadi loh. Minta apa? Gitu kan. Minta itu sama Allah. Nah, selanjutnya sebaliknya yaitu jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena diawali dengan fi'il mudhari. A'udzu. Aku berlindung. Bi dengan huruf jar betul kalimatillahi. Nah, kalimatillahi itu adalah frase idofi. Kita sudah belajar. Kalimatunnya itu mudhofnya, Allahnya itu mudhof ilaihnya. Nah, artinya apa? Yaitu kata-kata dari Allah. Maksudnya rangkaian kata-kata, yaitu doa-doa maksudnya. Taat tamat, nah itu mengikuti a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tamat itu kebetulan mensifati tadi ya. Jadi sifatnya ya, yang sempurna. Jadi kata-kata yang sempurna. Dari siapa? Dari Allah. Yaitu yang akan melindungi kita. Min dari apa? Haruf fujar ya. Syarri ma khalaq. Dari kejahatan ma khalaq. Apa-apa yang kholako itu fi'il madhi, tadi tidak disebutkan fi'il madhi untuk melengkapi ya. Jadi telah diciptakan. Jadi kita semua sudah tahu, sudah paham bahwa Allah
menciptakan sesuatu itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak ya, semua makhluk ya, misalnya hewan, itu kan tampak tuh. Bisa saja dia berniat jahat kepada kita, singa, macan, dan seterusnya. Ada juga jin atau iblis ya, itu kan nggak kelihatan. Nah, termasuk virus, itu juga nggak kelihatan, gitu ya, nggak tampak bagi kita ya. Bagi kita nggak bisa melihat. Nah, itu mungkin bagian dari kelompok-kelompok yang kita minta perlindungan Allah tadi ya. Nah, secara spesifiknya doa-doanya pun bahkan ada ya. Misalnya doa dijauhkan dari tadi ya virus dan seterusnya. Doa dijauhkan dari godaan setan, itu sudah sering kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah seperti itu betul ya. Untuk doa atau zikir bolehlah tidak harus paragraf ya, tapi langsung to the point karena ini sering kita ucapkan, sering kita baca sehari-hari. Jadi silahkan, tidak ada masalah, langsung to the point ke kalimatnya, tidak harus paragraf. Tapi kalau hadis, boleh, nanti hadis itu bisa rangkaian kalimat. Bukannya juga mungkin kan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu misalnya, tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti bisa panjang gitu ya. Tapi kita nggak masalah lah, karena kebetulan kalau hadis, doa atau zikir ini yang kita sering pakai adalah langsung isinya. Nah, jadi langsung to the point ke kalimatnya atau doanya atau zikirnya atau tidak. Tapi kalau Al-Quran, nah ini kan kita bisa langsung buka mushaf, gampang ya. Langsung kita lihat yang kira-kira tema A, kemarin Ustaz Rakib, ini alhamdulillah beliau hadir juga, sudah menyampaikan ayat 1 sampai 5, itu tema tentang ciri-ciri orang bertakwa. Tadi Ummu Intan sudah menyampaikan tema tentang orang-orang kafir, gitu kan. Ciri-ciri orang kafir itu seperti apa, digambarkan oleh Allah seperti itu. Tidak akan pernah percaya apakah itu sudah disampaikan atau belum tentang peringatan dari Nabi Muhammad. Bahkan Allah sudah menggambarkan mereka hatinya sudah dikunci, sudah ditutup. Baik, sampai di sini. Silahkan teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan berkaitan itu, kalau tidak, ini Ustadz Abdul Rakib bisa menambahkan berbagai jenis mungkin bahan materi baru Ustadz, yang menurut Ustadz belum pernah tersampaikan di level 2, atau seperti contoh tadi isim isyarah, tadi ulaika, kemudian juga tadi kita memperjelas tentang isim mausuf ya, yaitu benda yang tersifati. Mungkin Ustadz kemarin juga pernah ada ma'ajmala itu ya, alangkah indahnya, alangkah cantiknya, ma'akbaro, alangkah besarnya, ma'abada, alangkah jauhnya. Barangkali Ustadz Abdul Rakib mau menambahkan satu materi yang baru, yang belum pernah, untuk melengkapi ketika kita membuat kalimat atau membuat paragraf, kadang-kadang lebih butuh banyak tambahan materi. Fadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, terlambat, lupa ngecas HP semalam. Lama saya. Hal indaka madah jadidah, madah ukhra? Mungkin Ustaz. Silakan Ustadz, barangkali untuk membuat kalimat yang lebih bervariasi, selama ini kan kita sudah mengenal ya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jadi kita tadi sudah menguraikan ayat bertema, tadi Umi Intan sudah mencoba, alhamdulillah luar biasa. Ummu Eliana juga sudah mencoba. Nah, pekan depan mungkin kita bukan tarjamah tapi muhadasah ya.
percakapan, terus disimpulkan seperti tadi ya, diuraikan ini kalimat verbal atau kalimat nominal, jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, kemudian ini apa, dari apa yang dibicarakan dalam percakapan. Mungkin pekan depan begitu. Jadi percakapan dulu, baru nanti diurai. Ya, temanya seperti apa, jenis kalimat apa, kalau perkata penjelasannya bagaimana. Sehingga kita benar-benar bisa mengerti, bukan hanya hafal artinya, tapi juga familiar ya. Karena dalam menerjemahkan ketika tidak bisa membedakan, contohnya tidak bisa membedakan fi'il madhi dan fi'il mudhari, tentu hambar, kita nggak bisa merasakan arti yang sesungguhnya ini maksudnya seperti apa. Tapi ketika kita sudah paham, oh ini fi'il mudhari, ini fi'il madhi ya, berarti beda. Fi'il madhi kan telah, sudah lampau. Fi'il mudhari itu sedang, akan, bahkan terus menerus. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi di level 2 ini, dalam rangka kita membuat kalimat, menyusun kata demi kata, barangkali Ustadz Abdul Raqib mau menambahkan, tapi sinyalnya di sana sedang sulit mungkin ya, informasinya sedang kurang bagus. Silahkan teman-teman yang lain, kalau ada mau yang diskusi, menanyakan berkaitan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dulu. Nggak usah lari kemana-mana dulu, kita coba sedikit turunkan grade-nya di level 2. Silahkan. Ya, Abu Habib, barangkali. Umu Intan, mau nanya lagi, silahkan. Bu Midarwati? Sudah HP-nya belum diketik Arab ya, Bu? Ya, belum disetting Arab? Iya, belum disetting, Ustadz. Nanti disetting dulu. Tolong kalau belum bisa, minta tolong siapa, Umu Intan atau... Iya. Jadi Ya, nanti Ustadz, kalau pas nanti nulis Arab, bisa juga kirim-kirim japri ke saya pakai Arab, latihan sedikit-sedikit sama Umu Intan, praktek juga boleh. Oke, Nanti lama-lama kita jangan sampai ilmu yang sudah kita dapatkan itu tidak kita implementasikan, termasuk membaca Al-Quran dalam sholat. Nah, barangkali ada pertanyaan, tafadholi Umu Midarwati. Mungkin saya rewind-nya banyak banget ya Ustadz, karena di kantor juga udah lumayan lama istirahat dengan Intan dan teman-teman. Kemudian yang kita sempat rancang di IKTD dulu sudah off juga. Tapi insya Allah semangat sih masih Ustadz. Nanti saya mengenali dulu apakah mungkin saya start lagi dari awal atau bagaimana. Nanti di kantor juga rencananya kan akan ada, cuma waktunya kan sangat singkat itu di kantor. Baik. Jadi intinya saya walaupun sedikit ada dapat gitu aja deh Ustadz. Baik. Mas Siun hanya menyimak, sudah ada yang dapat masuk lagi tadi ya ilmunya ya. Insya Allah Ustadz. Baik. Nah, untuk sesi yang berikutnya ini sampai 6:30, ini sudah kita turunkan dari level 3 ke level 2 lagi. Jadi level 2 ini targetnya adalah kalimat ya. Jadi sambil mengingat dulu yang sudah pernah belajar, kalimat itu hanya ada 2 jenis, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Di mana kalimat verbal itu disebut jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja, sedangkan kalimat nominal adalah jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan selain kata kerja. Jadi target kita bisa membuat kalimat. Nah, coba Ibu dari kosakata yang sudah pernah Ibu dapatkan, dicoba Bu, buat Bu. Minimal 2 kata itu sudah bisa jadi kalimat kok. Boleh dicoba. Nah, ini alhamdulillah ada Pak Purwadi juga ini. Pak Purwadi ini. Gabung juga. Nah, ini boleh. Coba langsung kasih contoh, siapa tahu langsung ingat itu ya. Buat kalimat. Ibu punya 2 kosakata apa dari bahasa Arab yang ingat, Ibu? Silakan. Silakan, Bu. Kalau ingat kosakata apa di Alhamdulillah ana bi khair. Nah, alhamdulillah ana bi khair. Nah, itu juga kalimat. Itu kalimat verbal atau nominal? Jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismi, Ustaz. Ismiyah, sahih. Alhamdulillah. Nah, itu kan kata benda.
Ya, alhamdulillah. Itu kata yang pertama yang mengawali kalimat tersebut. Jadi dia disebut jumlah ismiyah. Coba Pak Purwadi sudah bisa langsung memberi contoh kalimat juga. Boleh kalimat verbal atau jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja. Masih ingat ya Pak kata kerja Pak? Kata kerja itu ada bentuk lampau, fi'il madhi, ada fi'il mudhari, yaitu bentuk sekarang atau akan datang. Terdengar Pak Purwadi? Terdengar Ustadz, maaf baru bergabung ini. Jadi apa ya contohnya? Ya, coba kata kerja dalam bahasa Indonesia apa contohnya? Kalau Pak Purwadi pengen buat kalimat yang singkat aja, 2 kata atau 3 kata. Tapi ada kata kerja. Dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia. Yang sering diomongkan. Saya sedang duduk, misalkan. Nah, itu ada kata-kata duduk. Nah, itu Pak Purwadi langsung buka kamus. Itu ketemu tuh, saya telah duduk, ajlisu, saya sedang duduk. Nah, tapi itu baru satu kata, ajlisu. Nah, kalau mau disebutkan ananya, ana ajlisu, itu sebenarnya juga bisa, tapi dia jumlah ismiyah, karena ana itu bukan kata kerja. Maka kalau mau buat jumlah fi'liyah atau kalimat verbal harus diawali dengan ajlisu langsung. Nah, tapi kan itu baru kata tuh. Nah, saya sedang duduk, titik-titik ditambahi apa? Apa ya? Di mana duduknya, di mana? Saya sedang duduk di majelis misalkan. Saya sedang duduk di atas kursi, atau saya sedang di masjid juga boleh. Saya sedang duduk di rumah. Nah, berarti kan ajlisu, saya sedang duduk. Di bahasa Arabnya ingat nggak di itu apa? Fi ya. Nah, rumah ingat nggak rumah? Masjid? Baitun. Nah, fil bait. Nah, fil masjid. Nah, itu sudah selesai itu. Ajlisu fil bait. Saya sedang duduk di rumah. Ajlisu fil masjid. Saya sedang duduk di masjid. Ajlisu alal kursi. Saya sedang duduk di atas kursi. Nah, itu sudah bisa. Jadi kita sambil remind lagi ya. Insya Allah itu nanti bisa cepat lah. Yang penting kita tahu level 2 itu, ini kita turunkan grade-nya, level 2 itu adalah mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai kata menjadi kalimat. Berarti Pak Purwadi dan kawan-kawan harus punya bahan kata yang banyak. Tapi nggak harus langsung banyak, bertahap sedikit demi sedikit dulu nggak apa-apa. Mulai dari kenal kata hubung, apa saja atau kata hubung, ada kata tunjuk, ada kata sambung, ada kata benda, ada kata sifat, ada kata ganti orang, hum, huwa, hiya, hum, anta, anti, antum itu kan kata ganti orang tuh, dhamir dalam bahasa Arab. Ada kata tunjuk itu isim isyarah, ada hadihi, dalika, tilka, gitu ya. Ada kata sifat, kabir, besar, kemudian sogir, kecil, latif, lembut, jamil, indah atau cantik, jamilah, gitu kan. Nah, kata-kata kerja tadi, ajlisu, saya sedang duduk, nanti ada saya sedang minum, asyrobu. Nah, ini kita sambil ngopi nggak apa-apa ini Pak Purwadi ini. Jadi kalau benar, kita belajar santai kok ini kok. Kan nggak ada yang lihat kita lagi ngopi, tinggal ditutup aja minum gitu. Kan kita di sini bicara berganti. Kan? Nah, pas lagi nggak bicara sambil ngopi nggak apa-apa. Nah, jadi kita santai, bisa mendengarkan, bisa langsung membuat contohnya. Jadi gitu. Jadi intinya hanya ada 2 kalimat yang diawali kata kerja, yaitu disebut jumlah fi'liyah, dan kalimat yang diawali selain kata kerja disebut jumlah ismiyah. Nah, tinggal kosakatanya kita kumpulin lagi, diingat-ingat lagi. Baik, silahkan yang lain. Kalau ada pertanyaan, Pak Habib ini belum? Baik, ya, Ibu Mida, umumi. Tadi yang untuk jumlah fi'liyah sebagai awal kata kerja ya Ustadz. Nah kemudian
kata bendanya yang menunjukkan saya, dia, atau kita, atau kami, itu di mana dilihatnya, Ustaz? Nah, dilihatnya di Oh, modul. Nanti kita kirim lagi soft copy-nya kalau hilang, kalau sudah lama nggak ini ya. Soft copy modulnya kita hilang. Jadi kan kita tahu kata ganti orang tadi ya, ya. huwahia, hum, anti, antum, ana, nahnu. Level 2 itu cukup 8 domir dulu. 8 kata ganti orang dulu. Nah, di situ ada rumusnya. Jadi kalau kita buka kamus kata kerja, ketemunya itu miliknya huwa. Misalnya tadi duduk, Pak Purwadi tadi kan nanya duduk. Duduk Saya. bahasa Arabnya kita cari di kamus kan, itu ketemunya nanti jalasa yajlisu, itu domirnya huwa. Kalau mau diganti ana bagaimana? Lihat di modul atau lihat di rumus tasrif. Nanti boleh beli buku namanya buku tasrif atau boleh download di internet dicari ya, tasrif, rumus tasrif. Nah, Ibu langsung bisa tahu, oh kalau fi'il madhi jalasa, kalau ana tinggal ditambahkan tu menjadi jalastu. Kalau fi'il mudhari yajlisu, ya-nya tinggal diganti ya kan punyanya huwa orang ketiga, tinggal diganti a menjadi ajlisu. Nah, jadi rumusnya sudah ada. Nah, saya sarankan tidak dihafal tapi difamiliarkan. Kalau difamiliarkan insya Allah daiman abada, always and forever gitu ya. Artinya kita sudah akan otomatis dengan rumus-rumus itu. Tapi kalau dihafal besok libur sebulan ya kursusnya bisa hilang lagi gitu. Apalagi setahun 2 tahun gitu ya. Jadi seharusnya bahasa ini kita implementasikan dalam apa? Kalau kita sudah dapat ilmu, misalnya huruf jar, kita cek di Al-Qur'an huruf jar apa saja. Setiap ketemu, oh ini apa sih artinya? Oh, ada huruf jar ini gitu kan. Nah, ketika seperti itu bacaan sholat, apalagi kita praktek komunikasi sama teman-teman kantor, itu siapa tahu nanti umroh bareng, haji bareng, ke Masjidil Aqsa bareng berjamaah kan? Itu kan sudah pakai bahasa Arab semua itu ya. Nah, itu insya Allah ya. Nah, insya Allah kita akan familiar dan bahasa ini adalah always and forever, daiman abada. Jadi jawabannya seperti itu ya Bu ya untuk kata kerja ya. Nah, bisa dilihat. Awal-awalnya mungkin agak bingung, tapi kalau sudah terbiasa otomatis kok, nggak perlu lihat-lihat buka-buka lagi. Gitu. Terima kasih Ustaz. Silahkan yang lain kalau ada lagi, Pak Hari Mulyono, ahlan wa sahlan, sudah bisa ketik Arab. Masya Allah. Ahlan Ada bika, pertanyaan Ustaz. Pak tentang kalimat? Masya Allah di jalan ini Iya. Pak. Ini habis dari baru Kalau ini. saya baru di jalan apa Ustaz bahasa Arabnya Ustaz? Saya di jalan. Barunya tadi di dalam kurung saja. Jadi nggak perlu diterjemahkan. Langsung saya sedang di jalan. Kalau bahasa Indonesia mungkin kita sering bilang saya baru di jalan. Itu nanti kalau diterjemahkan lucu itu dalam bahasa Arab. Makanya barunya diganti sedang ya. Atau barunya tidak usah diterjemahkan. Saya di jalan kan sudah punya makna. Saya bahasa Arabnya kita sebut ana. Ana, ya. Di itu fi, ya kan? Di ana fi. Jalan itu boleh syari atau boleh torik gitu ya. Syari atau torik. Nah, jalannya jalan raya lebih ke torik gitu ya. Torik juga boleh. Saya sedang di jalan. Nah, nanti ada meskipun kita pernah mendengar Al-Qur'an ihdinas siratal mustaqim gitu ya. Tunjukkanlah pada jalan yang lurus gitu ya. Ana fi sirat. Meskipun bisa juga, tapi itu nggak lazim. Nggak lazim kalau dibuat untuk saat ini ya. Karena sirat itu jalan yang dimaksud adalah nanti pada saat di akhirat. Kurang lebih demikian. Siap Ustaz. Ana fitorik Ustaz. Nah, lah bahasa, Masya Allah, Jaya Jidan, bagus sekali itu. Ustaz, kalau pekan kemarin kan diajarkan tentang itu tadi ya, sana misalkan kita ya. Kalau ininya Tat, itu kan 3 huruf ya Tat ya. Misalnya fa'ala, af'ala. Kalau sampai 4 huruf itu perubahannya gimana Tat? Misalnya, contohnya kata sifatnya. Kata sifat yang 4 huruf apa ya Tat? Huruf itu banyak. Termasuk kabir, kabirun itu kan kaf, ba, ya,
ro, kabirun, itu kan besar, kabir. Nah, rumusnya sama, 3 sama 4 sama. Ma akbaro. Ma akbaro. Kan ya, menjadi alangkah besarnya. Dalik masjid, itu masjid atau masjid itu. Itu ya. Ma akbaro. Dalikal komus, alangkah besarnya kamus itu atau itu kamus. Nah, jadi itu 4 huruf itu kabirun. Misalnya bersih, nazifun itu juga non, zo, ya, fa ya. Nazifun, nazif, ma'angzofa, alangkah bersihnya. Ma'angzofa, hadzal bait, ini rumah atau rumah ini. Nah, gitu. Jadi 4 huruf, Pak. 3-4 huruf sama saja, Pak. Setelah di tasjid fathah semua ya, Tat ya? Betul. Jadi difathahkan ya, masukkan rumus af'ala. Contohnya yang tadi 3 huruf itu kan misalnya apa tadi? Amharo misalnya. Mahirun. Mahirun itu juga ada alifnya, tapi bisa disebut 3 huruf itu karena tanpa harokat. Mahir ya, mahir itu amharo, alangkah pandainya, alangkah pintarnya. Itu. Kemudian kalau sebentar, saya tadi menemukan 3 juga ada, Pak. Tadi kan Hasan, Ahsan, kemudian ashala, sahlun. Sahlun itu kan mudah, sahlun. Sahlun menjadi ma ashala, alangkah mudahnya. Al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab itu. Nah, jadi harus al-lughah arabiyah. Lughah al-arabiyah. Jadi kita biar selalu merasakan bahwa bahasa Arab itu mudah loh. Jangan dianggap susah gitu loh. Gitu. Kita tinggal rumusnya kita ingat-ingat, kita praktekkan sedikit demi sedikit, sudah jadi kalimat itu Pak tadi Pak. Ma ashala al-lughah al-arabiyah, alangkah mudahnya bahasa Arab. Nah, cuman dalam bahasa Arab ini kan ada 2 jenis kalimat Pak. Yang pertama kalimat nominal atau disebut jumlah ismiyah. Itu kalimat yang selain kata kerja. Tapi kalau diawali kata kerja disebut jumlah fi'liyah. Cuman 2 itu aja Pak. Insya Allah mudah mengingatnya. Hanya 2 macam itu. Tinggal kosakatanya atau jenis-jenis katanya kita mulai familiarkan sedikit demi sedikit. Nah, Pak Hari Mulyono, Bandar Lampung, aktivitas di mana? Saya di PNS, Ustadz. Saya di kantor pajak, Ustadz. Di kota berarti ya? Iya, di kota. Ini kebetulan lagi di Tangerang, lagi pulang, Ustadz. Maaf. Jadi kalau di hari Jumat itu longgar, waktunya kan bisa ketemu sama kelasnya Prof itu kalau mau offline ya. Karena sama beliau. Jadi beliau juga pengen pemula, minta dari awal. Itu di kampus Dharma Jaya sama teman-teman beliau. Insya Allah, Ustadz. Pas lagi sempat aja Pak. Tapi sebenarnya dengan online begini, alhamdulillah teman-teman kita yang memang nggak pernah ketemu saya juga dari Surabaya, ya dari beberapa bulan yang lalu, itu alhamdulillah sekarang sudah lancar Pak ya, sudah bisa. Ada juga yang kemarin pernah dari Aceh, dari Maluku, dari beberapa kota yang lain ya, di kelas yang lain. Nggak pernah ketemu aja bisa Pak. Apalagi nanti kalau sekali-sekali ketemu gitu ya. Demikian. Silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan lagi, nah sekarang ini Ustadz Abdul Rokib mungkin mau menambahkan, sudah nyambung? Sinyalnya tadi kurang ini ya, beliau hilang lagi ini sinyalnya. Baik, kalau di sesi yang terakhir, kita turunkan grade-nya di level 1 ini adalah mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai huruf menjadi kata. Nah, atau dari kata kita urai menjadi huruf. Misalnya kita mendengar kosakata istiqlal. Istiqlal itu diurai, itu hurufnya apa saja sih, jumlahnya berapa huruf, atau kita mendengar ayat atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, itu berapa kata dan itu berapa huruf. Nah, jadi kalau level 1 semakin turun lagi ke huruf, jadi mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai huruf menjadi kata sekaligus tahu artinya. Itu untuk level 1 ya. Kalau level 2 kan kata menjadi kalimat, Pak. Assalamualaikum. Nah, kalau level 3 kalimat paragraf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Prof. Bustomi. Ahlan wa sahlan. Insyaallah. Nah,
Coba Prof, boleh rename itu. Namanya sudah bisa ketik Arab kemarin kan? Iya. Ketik Arab. Nah, itu bisa rename itu. Iya. Yang sudah bisa ketik Arab, handphonenya boleh dicoba gitu ya. Iya. Baik. Kita jelaskan ini materi level 1 tadi ya. Jadi mengenal, memfamiliarkan dan merangkai huruf menjadi kata sekaligus tahu artinya. Nah, atau dibalik, kita mengenal kata, kita urai. Ini terdiri dari huruf apa saja, terdiri dari berapa huruf. Nah, itu nanti yang akan membuat kita semakin familiar. Termasuk misalnya kita sering mendengar ayat. Tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa kata, berapa huruf? Ada yang bisa jawab cepat nggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ba, B, sin, ha, mim, mim, lam, alif, lam alif, 6. H. Ya, berapa? Masih panjang lagi. Berapa Pak Hari? Berapa kata itu? Bismillahirrahmanirrahim. B tambah ismi. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. 5 kata, Pak. Berapa huruf? Sudah dihitung? Nah, jadi untuk level 1 ini kita familiar jumlah huruf, familiar hurufnya apa saja dari kosakata yang kita jumpai. Nah, nanti sambil misalnya tadi Pak Hari mendengar kata besar, kabir, itu hurufnya apa saja, berapa huruf. Apa mendengar Istiqlal, Masjid Istiqlal. Nah, Masjid Istiqlal. Kata Istiqlal ini kita sering mendengar tapi belum tentu kita ngerti hurufnya apa saja. Apalagi arti yang sesungguhnya itu ya. Nah, jadi Istiqlal itu kan kita sering mendengar artinya merdeka ya. Tapi kalau dari kata Istiqlal itu masuk wazan istaf'ala. Isti itu artinya meminta, isti. Nah, kemudian itu dari kata kola, kaulun, perkataan. Dijajah kita nggak boleh ngomong, Pak. Sekarang bebas ngomong ya. Di depan umum maksudnya. Nah, jadi minta boleh diizinkan untuk berbicara di depan publik, siapapun. Itu artinya ya. Baik, jadi itu. Nah, setelah kita mencoba, sekarang saya mau coba satu-satu ya. Saya mulai dari Pak Hari Mulyono. Saya pengen tahu ini hurufnya apa saja. Pak Hari, masih di jalan? Ya Ustadz, ya. Ya, coba Pak, Istiqlal tadi Pak, hurufnya apa saja Pak? Istiqlal. Istiqlal, masih. Alif. Alif. Shin. To. Ta, bukan to Pak. Ta. Nah. Ha. Kof. Istiqlal, nama masjid kita. Kof, itu Istiqlal ya. Kof, lam. Lam. Masih? Mem. Nggak ada Istiqlal, Pak. Nggak ada memnya, Pak. Nggak ada mem. Oh, Istiqlal. Alif, sin, ta, kof, lam. Alif lagi, Pak. Oh, itu alif lam lagi. Nah, terakhir lam. Baru terakhir lam. Istiqlal. Jadi itu bisa disebut 6 huruf, bisa juga disebut 7 huruf. Nah, itu ya, Istiqlal. Sekarang coba Prof Bustomi ini. Ya. Istighfar. Coba. Istighfar. Nah, hurufnya apa saja? Alif, sin, ta, ya. Kemudian ghin, ya. Fa, ro ya. Pakai alif ro. Dulu baru raya, sahih. Sama. 7 huruf juga. Ada yang mengatakan 7 huruf atau 6 huruf ya. Istighfar, sahih. Sekarang Pak Purwadi, mana Pak Purwadi? Masih ada? Ada, Ustaz. Nah, coba. Ya. Istiqomah. Itu hurufnya apa saja? Ya. Alif, sin,
ta, kof, mim, alif, ha. Nah, jadi setelah kof itu ada alif dulu. Istiqomah. Nah, Istiqomah. dan setelah alif ada mem, kemudian tapi tak kof. Istiqomah. Ini itu ada itu. Ya, Miss Isti itu tulisannya sudah benar itu. Istiqomah itu. Dari kata koma itu berdiri. Baik. Selanjutnya Umum Midarwati. Umum Midar nggak terdengar? Ya Ustadz. Ya, baik, Umum Midarwati. Terakhir ya. Istikharah, coba apa itu? Dari kata apa itu? Istikharah itu tulisannya seperti apa? Alif, sin, ta, kain. Nggak ada ain. Nggak ada ain. Koin. Koin. Bukan koin juga. Kho. Kho. Ya. Sorry. Ya. Kho. Istikharah. Alif. Ro. Betul Jaya Jidan, betul. Nah, itu dari kata khiyaroh atau pilihan ya. Jadi istikharah itu minta pilihan. Jadi sholat istikharah itu atau minta tunjukkan pilihan kalau ada dua kebaikan yang sama, kita harus memilih, kita minta petunjuk sama Allah, maksudnya minta dipilihkan Allah yaitu istikharah. Gitu. Jadi nanti kalau ada putra-putri atau siapapun dilamar, maksudnya ada dua orang yang baik, nah kan yang terbaik ini menurut Allah istikharah namanya. Nah, sama milih pekerjaan juga begitu ya, milih apapun yang sama-sama baiknya tapi harus milih ya seperti itu. Baik, nah itu kalau kita mengurai jumlah hurufnya dan jenis hurufnya apa saja. Nah nanti selanjutnya di level 1 itu juga ada kosakata bertema, Pak. Jadi setelah kita merangkai tadi ya dengan cara mendengar, mengucapkan, membaca, bisa juga nanti menulis ya, disusun ulang, dirangkai menjadi tulisan. Maka materi di dalam level 1 ini ada juga kosakata bertema yang sudah kita pelajari, yang ada di modul itu adalah contohnya nanti Asmaul Husna, kemudian angka, warna, anggota tubuh. Nah, coba saya pengen masing-masing menyebutkan contoh ini. Minimal 2 bisa. Tapi dengan tema yang berbeda ya, dengan tema yang berbeda. Silakan Dr. Eliana. Tobibah Eliana. Kosakata tentang buah-buahan, sebutkan minimal 2 saja sama artinya. Ada Umu Eliana? Tufah, apel. Burtukol. Jeruk, sahih ya. Baik, nanti tugasnya PR-nya Umu Eliana dan kawan-kawan boleh dicek nama buah-buahan yang ada di Al-Qur'an. Boleh langsung set Google itu ya. Nah, kemudian yang terbanyak disebutkan di Al-Qur'an apa nanti? Nanti boleh sampaikan di grup ya. Di grup ya. Buah terbanyak disebutkan di Al-Qur'an berapa kali disebutkan? Kalau ada yang bisa menemukan luar biasa, insya Allah dapat hadiah. Baik, selanjutnya Pak Habib, Abu Habib. Masuci, Min Masuci. Hayawan, Amin, nama hewan. Ustaz. Nama hewan, Pak Habib, 2 saja sebutkan. Kalau bisa ada Namlun. contoh muzakar, ada contoh muzakar sama mu'anas, nama hewan. Mudzakkar sama mu'annas, Ustaz. Satu-satu. Yang mudzakkar namlun. Namlun, sahih. Surat An-Naml itu ada di Al-Qur'an juga. Namlun. Semutnya semut. Yang mudzakkar baqarah. Baqarah, sahih. Mu'annas ya, Ustaz. Mu'annas. Sapi, betina. Baik. Nah, nanti khususnya Pak Habib boleh cek di Al-Qur'an nama-nama hewan atau binatang ya. Boleh sebutkan di grup atau kalau mau ditunjukkan cari di internet juga boleh. Nah, yang terbanyak kira-kira hewan apa? Baik.
Nah, selanjutnya Umu Intan. Nah, Ustaz. Umu Intan, nama benda alam. Sebutkan 2. Muzakkar muannas ya Ustaz ya? Bebas. Kosakata yang ada benda alam. Syamsun, Komarun. Matahari, bulan. Oke, Syamsun, Komarun. Nanti silakan dicek lagi di Al-Quran nama benda alam apa saja ya yang ada di dalam Al-Quran. Boleh search Google dan seterusnya. Selanjutnya ini ada semua sudah ya, kecuali Miss Isti ini lagi dalam perjalanan juga, jadi tidak bisa di. Alhamdulillah sudah. Nah, nanti kosakata bertema yang lain boleh dibaca ulang. Ada angka, warna itu nanti tolong dilatih disebutkan. Kalau perlu dilatih untuk ditulis sehingga kita akan lebih familiar ya dengan tulisannya, bunyinya. Bahkan di Al-Quran kalau bisa menemukan itu akan lebih baik. Contoh-contoh yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sesuai tadi yang ditanyakan ada nama hewan atau binatang, kemudian nama buah-buahan, kemudian juga benda-benda alam. Saya kira semua sudah mencoba hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan Prof. Bustomi boleh? Belum, saya masih menyimak aja. Masih menyimak. Jadi intinya di level 1 ini adalah mengenal, memfamiliarkan, dan merangkai huruf menjadi kata. Kita semua sudah tahu, di modul juga sudah ditunjukkan, huruf Arab itu ada 8. Ada 28 ya. Ada yang mengatakan 29 tambah hamzah, ada yang mengatakan 30 tambah lam alif. Nah, itu betul semua, nggak ada masalah. Nah, kemudian nanti kita rangkai menjadi kata. Jadi bahkan 1 huruf itu juga sudah ada maknanya. Apalagi 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf. Nanti boleh dicek di kamus, kosakata terbanyak itu terdiri dari 3 dan 4 huruf. Kosakata dalam bahasa Arab yang paling banyak itu terdiri dari 3 dan 4 huruf. Nah, nanti boleh juga di level 1 ini kita mengenal, memfamiliarkan kata serapan ya, karena itu akan sangat membantu dalam membuat kalimat, yaitu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia, seperti kursi, kertas, kamus. Nah, itu kalau bisa langsung di level 2, kata serapan itu kita cek tulisan Arabnya seperti apa. Nah, misalnya kertas, itu seperti apa? Apakah benar-benar kaf? Belum tentu. Ternyata dia pakai kof, ro, to, alif, sin, kirtosun atau kirtos. Nah, jadi dari kata itu. Kenapa kok saya tekankan di level 2 itu penting untuk mengerti asli hurufnya, agar kita tidak salah maksud ketika kita berdoa pun, itu bisa keliru, Prof. Sebagai contoh kemarin amal. Amal ini kan pasti maksud kita perbuatan atau pekerjaan kan? Nah, itu kan pakai apa itu hurufnya aslinya itu? Pakai ain. Ain. Ya, pakai ain ya. Nah, ain. Menuliskan ain dengan alif bagaimana itu? Beda sekali. Ain. Kan ada contoh huruf ain itu ya. Ya. Enggak, maksudnya alif dengan hamzah. Oh, betul. Digabung itu gimana? Alif dengan hamzah. Nah, jadi kalau alif hamzah. Itu gimana cara nulisnya? Hamzah itu biasanya dirangkai dengan huruf alif. Makanya ada yang mengatakan hamzah itu bukan huruf ya. Dia bisa berdiri ketika ada alif. Ada yang mengatakan demikian ya. Ada yang mengatakan demikian. Jadi alif ini kalau dia fathah, dia hamzahnya ditaruh di atasnya. Kalau kasroh dia di bawahnya. Nah, ketika kita ain, amalun, amal itu artinya perbuatan. Tapi ketika pakai hamzah tadi, alif hamzah, amal kita. Sudah beda sekali. Sama seperti misalnya qurrata ayun ya dalam berdoa itu pakai qaf. Kalau itu dibaca pakai kaf itu artinya bola. Tapi kalau qurrata pakai qaf artinya penyejuk. Ayun itu pandangan. Nah, inilah pentingnya kata serapan sambil kita tahu asli tulisan Arabnya. Di level 2 demikian. Kalau di level 1 enggak. Di level 1 yang penting kita ingat dulu kata serapan yang ada di Indonesia ini apa saja dari bahasa Arab. Nah, itu tugas kita. Silahkan nanti
diingat-ingat lagi, kalau perlu ditulis sambil diucapkan. Kalau kita kosakata itu ada yang cara memfamiliarkannya dengan cara ditulis di kertas origami, kertas warna-warni, itu kita tempel. Kita beli kertas origami kan murah itu. 50 lembar kecil-kecil itu ya, kita tulis, nanti tempelkan pintu, misalnya ada babun. Bab itu tempel di pintu, Pak. Insya Allah seminggu atau sepekan kita sudah familiar karena bolak-balik buka pintu kan, sambil ngucapin. Mobil juga gitu Pak Heri. Pak Heri Mulyono kan berarti setiap hari pakai mobil tuh. Tempelin aja Pak mobil. Saya roton gitu, saya roh. Nanti setiap masuk mobil, ingat lagi saya roh. Mosok sepekan nggak familiar juga. Kalau sudah sepekan dilepas Pak, baru sudah terbiasa saya roh. Gitu. Handphone kita nggak bisa lepas dengan handphone, tempelin aja di belakang itu. Jawal. Itu handphone, jawal. Nah itu cara kita untuk memfamiliarkan kosakata yang ada gitu di sekitar kita, lingkungan kita. Di rumah aja itu sudah ada 100 itu Pak. Ya makalah, masalah, menara. Apalagi ya M-nya. Serapan itu, kalau kata serapan itu dimulai dari huruf A, B, C, D, kemudian apalagi maghrib, mimbar ya. Metoda ya, bukan ya? Bukan. Nah, jadi begitu caranya ya. Nanti ditempel saja kosakata-kosakata yang ada di sekitar rumah kita, yang sering kita pakai. Kalau profesi yang sering kita jumpai. Tapi jangan nanti profesi ketemu dokter Tobi Bun tempel ketemu dokter tempel ke dokter. Bisa aja Ustadz ini. Nanti ketemu Ustadz, ada Ustadz di masjid misalnya atau di kampus atau di mana kita tempel. Kalau humor bahasa Arabnya apa? Humor itu dihakun. Dot pakai nihakun. dot. Iya. Dot pakai dot. Ya, Ustadz nihakun. Kalau lucu, orang yang lucu nanti pakai mudhikun, mem. Mudhikun. Oh. Kalau Ustadz mudhikun. Itu baru kalimat itu. Al ustadu mudhikun. Ustadz itu. Di hakun itu canda atau lucuan. Kalau orang lucu. Gitu. Nanti coba aja ketemu siapapun di kampus atau di kantor itu bilang aja anta mudhikun. Nah, bingung dia Mas. Anta mudhikun. Kalau perempuan tinggal tambahkan tak marbutoh. Anti mudhikatun. Anti mudhikatun. Kayak dokter. Anti tobibun. Kalau tobibatun, anti tobibah. Nah, gitu. Anti tobibah. Anta muslimun, anti muslimah. Anti muslimah, anta muslimun, anti muslimah. Kalau antum muslimuna. Oh, jadi semuanya muslimuna ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jadi enak sekali. Sebenarnya bahasa Arab ini enak sekali, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan masih ada 10 menit. Atau kita cukupkan jika sudah mengerti, silahkan nanti dikembangkan lagi di tempat masing-masing pada saat membaca Al-Quran, pada saat sholat, itu diperhatikan betul saya sudah menemukan materi apa, apakah misalnya kata tunjuk, kosakata tertentu, nah itu akan lebih mudah kita familiar, bukan hanya hafal. Kalau hafal itu jangka pendek, 1 bulan bisa hilang, bahkan 1 pekan hilang. Tapi kalau familiar, insya Allah seterusnya. Seperti tadi yang pertanyaannya Umumi Darwati, Bu Mider ya, rumus tentang kata kerja, itu bagaimana merubah wahiyahum, anta anti antum, ananahnu. Kalau ini dipakai terus dalam 1, 2, 3 bulan, itu sudah akan otomatis nanti kita terbiasa merubah kata kerja sesuai dengan domirnya atau kata ganti orang yang
kita mau pakai. Anta misalnya jalasta, kamu sedang telah duduk. Kalau diganti anti kan jalasti. Antum jalastum, ini yang level 2 ya. Antum jalastum. Nah, sahih, Prof. Jadi seperti itu. Silakan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, syukron ala hudurikum wa ihtimamikum. Thanks for your coming and your join. for coming. Thanks for your coming and everything. Your participate. Attention ya. Attention itu. Nah, tadi let's close our meeting in this morning by read doa kafaratil majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilhamdallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.